Jadi, kasih menjadi ciri orang Kristen adalah menjadi kasih yang bisa membenci. Ketika kebencian itu dimotivasi dan diarahkan dengan benar, tetapi sekarang mari kita perhatikan bagaimana kasih seperti itu harus diwujudkan kepada saudara-saudara kita. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema kasih yang bisa membenci. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah kamu hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi kasihilah dengan tulus, dan marilah kita melakukan yang baik saja serta membenci semua kejahatan. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga, hendaklah kalian berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 12, Paulus membahas sisi praktis dari kehidupan Kristen. Di bagian pertama pasal ini, ia menetapkan prinsip umum pengorbanan diri sebagai dasar dari segala kebaikan yang dapat dicapai melalui transformasi. Dimanifestasikan dalam pelayanan yang rendah hati dari kemampuan seseorang. Dimulai dengan ayat yang ke-9, kita menemukan serangkaian nasihat yang berlanjut ke akhir pasal sebagai pandangan pertama. Mungkin pada saat itu tampak terputus. Sebagai contoh, perhatikan nasihat dalam teks Roma 12 ayat 9-10 yang pertama dan yang terakhir berhubungan dengan kasih. Tetapi klausa intervensi berkaitan dengan kebencian. Tetapi setelah direnungkan dengan cermat, nasihat-nasihat ini tidak boleh terputus-putus. Salah satu cara untuk menghubungkan nasihat-nasihat ini adalah dengan menggambarkannya sebagai penggambaran kasih yang bisa membenci. Untuk melihat bagaimana itu mungkin, perhatikan bahwa seorang Kristen harus terlebih dahulu memiliki yang pertama, kasih yang tulus, kasih tanpa munafik. Kita harus memiliki kasih yang jujur, tulus, dan sejati. Padahal kasih yang dipalsukan itu menjijikkan, di mana seseorang mengaku mengasihimu, tetapi tindakan mereka berbicara sebaliknya. Namun terkadang kata-kata kita melampaui perasaan kita yang sebenarnya. Kita berbicara tentang kasih, bernyanyi tentangnya, tetapi jangan selalu hidup sesuai dengan itu. Membuat kita merasa bersalah ketika kita membaca bagian seperti teks kita. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan tulus dan tanpa kemunafikan? Mengembangkan kasih yang tulus. Posisi nasihat ini dalam tulisan Paulus dapat menjadi petunjuk setelah membahas perlunya diubah oleh pembaruan pikiran kita. Kasih yang tulus tidak dapat dialami atau ditunjukkan tanpa transformasi ini. Transformasi ini terjadi semakin kita merenungkan kasih dan belas kasihan Allah menurut 1 Yohanes 4 ayat 7b, karena kasih berasal dari Allah. Hanya jika kita membiarkan pikiran Kristus ada di dalam kita, kita dapat mengasihi sebagaimana seharusnya. Filipi 2 ayat 2-5.
Jadi kita perlu mengembangkan kasih yang tulus, kasih yang datang dengan merenungkan kasih Tuhan kepada kita. Tapi saat kita melanjutkan dalam teks kita melihat bahwa itu juga bisa menjadi kasih yang bisa membenci. Yang kedua, menjauhi kejahatan, miliki apa yang baik. Penting untuk memiliki kasih yang tulus. Kebencian timbul balik terhadap kejahatan dan kelekatan pada kebaikan diperlukan untuk kasih yang tulus. Mengapa? Jika kita tidak hati-hati, kasih dapat dengan mudah menghilangkan kemurnian dan kedalamannya. Nafsu jasmani itu kuat. Nafsu dapat dengan mudah memutarbalikkan sifat kasih kita. Profesi kasih dapat dengan mudah menjadi kedok kejahatan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menolak apa yang jahat. Efesus 5 ayat 2-5. Berjalanlah dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi kita, tetapi menghindari segala penyimpangan kasih. Mengembangkan kebencian yang benar terhadap kejahatan. Dengan berpegang teguh pada apa yang baik, bukan sebaliknya. Mengapa beberapa orang membenci kejahatan? Ada orang-orang yang sangat cepat membenci kejahatan. Seperti itu kebanyakan orang negatif dan jarang positif dalam sikap mereka. Mereka membenci kejahatan, tetapi tidak berpegang teguh pada apa yang baik, menciptakan ketidakseimbangan, dimotivasi oleh keinginan duniawi, kekuasaan, ketenaran, bukan oleh Roh Kristus. Kebencian terhadap kejahatan harus datang dari kelekatan pertama pada apa yang baik. Seperti yang tersirat oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 103-104. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Emosi kebencian yang kuat kemudian dapat diseimbangkan dengan baik oleh kasih akan kebaikan. Jadi, kasih menjadi ciri orang Kristen adalah menjadi kasih yang bisa membenci. Ketika kebencian itu dimotivasi dan diarahkan dengan benar. Tetapi sekarang mari kita perhatikan bagaimana kasih seperti itu harus diwujudkan kepada saudara-saudara kita. 3. Kasih membuat perbedaan. Dengan kelemah lembutan dan kasih yang luar biasa. Ungkapan baik hati penuh kasih sayang berarti mengasihi sebagai keluarga ataupun filosogos. Sama seperti yang kita lakukan pada anggota keluarga kita sendiri. Untuk menekankan hal ini, Paulus menambahkan dalam kasih persaudaraan ataupun Philadelphia. Kita harus memiliki perasaan kasih yang besar terhadap mereka yang ada di dalam Kristus. Seperti yang dilakukan Paulus terhadap saudara-saudara di Filipi. Seperti yang dilakukan para penatua Efesus terhadap Paulus. Begitulah kasih yang bisa membenci. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Ini adalah arti dari tunduk untuk menghormati, memberikan preferensi satu sama lain. Kata memilih berarti mendahului, memimpin, memberi contoh. Jadi dalam menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai, mereka harus hidup untuk unggul, bukan untuk melihat mana yang bisa mendapatkan paling banyak kehormatan, tetapi mana yang bisa memberikan paling banyak atau menunjukkan rasa hormat yang paling besar. Demikianlah kita harus senang meninggikan saudara-saudara kita atas diri kita sendiri. Seperti yang diperintahkan di dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Membebaskan kita dari kecemburuan kecil yang dapat mengancam kasih sejati. Sebagai kesimpulan, kasih seperti apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anaknya? Kasih yang bisa membenci. Begitulah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
Kasih yang sejati dan tulus ditunjukkan dengan mengutus putranya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kasih yang membenci kejahatan dan berperang teguh pada apa yang baik terungkap di seluruh firman Tuhan. Kasih yang penuh kasih sayang dan senang menunjukkan kehormatan seperti yang dilakukan Tuhan kepada anak-anaknya yang menaatinya. Jika kita ada di dalam Kristus, apakah itu jenis kasih yang kita tunjukkan? Jika kita tidak berada di dalam Kristus, tidakkah kita akan menanggapi kasih ini dalam ketaatan kepada Injil Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kasih yang sejati, kasih yang tulus itu adalah kasih yang bisa membenci kejahatan, kasih yang mengatakan tidak kepada segala macam jenis dosa. Kiranya kita yang sudah belajar kasih yang sedemikian ini boleh menerapkannya, mengaplikasikannya, dan juga bahkan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada dan Tuhan mengutus kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.